Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kami hormati KLP2MA, Bapak Dr. Imron dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kegiatan kita yaitu Training of Trainers untuk dosen pembimbing PKM yang kedua tentunya. Sebelumnya hari sebelum ini kita juga sudah melaksanakan TOT yang pertama dan kita lanjutkan untuk TOT yang kedua yang mana pada siang hari ini akan diisi oleh yang pertama adalah Dr. Elmiawati Latifah MSc dan juga yang kedua Bapak Zulfikar Bagus Pambuko SEI MSI. Bapak Ibu sekalian, tanpa menunda-nunda waktu karena kita tentunya akan mendengarkan dua pembicara kita nantinya, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Imron untuk menyampaikan sambutannya. Bapak Imron, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat pembicara dan pemateri pada siang hari ini TOT PKM, Ibu Dr. Elmiawati dan Bapak Zulfikar Bagus Pambuko MSI, Bapak Ibu dosen Unima yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan kesempatan dan juga kesehatan bagi kita sekalian sehingga kita bisa bertemu di dalam forum Zoom ini untuk melaksanakan satu acara TOT PKM. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan hal ini, beberapa hal saya sampaikan. Yang pertama, mohon maaf kalau mungkin suara dari Zoom kami ini terputus-putus karena posisi dalam perjalanan sehingga mungkin tidak begitu stabil. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Elmi dan Pak Zulfikar yang siang ini berkenan hadir untuk membagi ilmu berkaitan dengan PKM. Serta yang kedua kepada Bapak dan Ibu dosen yang siang ini berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti TOT PKM. Jadi sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami, Bapak Ibu dosen berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti TOT PKM karena memang terus terang beberapa hari ini kami dan Pokja Soskel agak pesimis apa mungkin Bapak Ibu dosen bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah di hari kemarin lumayan banyak yang mengikuti dan hari ini tercatat ada 26. Sementara ini mudah-mudahan nanti bisa bertambah. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan PKM, ini memang sebenarnya ini pada saat Bapak Ibu berkenan mengikuti TOT dan kemudian besok membimbing mahasiswa, ini pada hakikatnya merupakan anugerah bagi kita semuanya, bagi Unima, karena memang PKM adalah salah satu kegiatan yang cukup penting bagi perjalanan karya ilmiah mahasiswa. Dalam hal ini adalah dalam konteks kompetisi. Oleh karena itu sebenarnya
ketika kita bersedia mengikuti TOT dan kemudian nanti bersedia membimbing teman-teman mahasiswa, ini pada hakikatnya kita telah bersedia menyiapkan diri kita untuk membimbing mahasiswa dalam konteks PKM. Oleh karena itu ini merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi Unima yang di tengah-tengah kesibukan ini Bapak Ibu dapat hadir di ruang Zoom ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, PKM adalah salah satu prestasi mahasiswa yang selama ini menjadi gaung di Kemenristek Kemendikbud, yaitu bahwa PKM adalah bagian dari prestasi mahasiswa yang sering dikompetisikan. Dan bahkan di pemeringatan kemahasiswaan, ini bidang penalaran dengan segala tetek bengek di dalamnya, ini adalah bagian yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang lumayan baik berkenaan dengan pemeringkatan kemahasiswaan. Jadi pemeringkatan kemahasiswaan yang tahun kemarin Unima mendapatkan peringkat 81 dan tahun ini alhamdulillah bisa naik ke 54. Ini sebenarnya merupakan hasil kerjasama antara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Sehingga mahasiswa kita banyak yang berprestasi, jadi begitu dimasukkan ke dalam pemeringkatan kemahasiswaan nasional, peringkat kita menjadi bagus. Namun demikian sebenarnya tujuan dari PKM lebih dari itu, bukan hanya sekedar bagaimana kita mencapai ranking di tingkat nasional, tetapi bagaimana membantu mahasiswa untuk berlatih berpikir ilmiah. Di samping itu juga kebijakan PKM yang kemudian atau penalaran yang kemudian nanti masuk ke dalam penyetaraan, ini diharapkan nanti mahasiswa bisa lebih cepat untuk menyelesaikan masa studi. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang kemudian diharapkan nanti dengan adanya TOT ini dan kemudian nanti Bapak Ibu berkenan menjadi pembimbing, itu layanan kepada mahasiswa kita menjadi meningkat dan menjadi lebih baik. Begitu Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf Pak Aufa dan Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini saya off lalu melanjutkan perjalanan. Itu Pak Aufa. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsira. Saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Imran untuk sambutannya. Selamat melanjutkan perjalanan. Ma'assalamah Dr. Imran. Bapak Ibu sekalian, tanpa menunda waktu lagi, bahwa setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Elmi Awati, Latifah MSc. Dr. Elmi sudah bersama kita, nggih? Bu Elmi, nggih, apa kabar Bu? Baik Pak. Alhamdulillah, nggih. Bu Elmi, nanti untuk sesi pemaparan waktunya 45 menit, kemudian sesi tanya jawab nanti akan kita laksanakan di akhir sesi setelah Pak Zulfikar. Nggih, Ibu, begitu. Kami persilahkan Ibu Elmi untuk menyampaikan materinya. Oke, matur suwun Pak Hari. Nggih, Ibu. Suaranya bisa terdengar dengan jelas, menika? Jelas, Ibu. Oke. Apakah sudah bisa terlihat PPT-nya di screen, Pak Hari? Terlihat, Ibu. Oke, sudah terlihat. Sudah full screen nih? Oke, sudah full screen. Nih.
Baik, matur suwun Pak Hari selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LP2MA Bapak Dr. Imron MAG, kemudian Kadif Pengembangan Prestasi Mahasiswa, Ketua Pokja Penalaran, dan tim serta Bapak Ibu dosen di lingkungan Unima yang kami hormati. Izinkan pada hari ini kami melakukan sedikit refreshment saja terkait dengan PKM untuk kita sama-sama bersiap untuk menyambut PKM tahun 2022 yang kebetulan ini panduannya memang buku panduannya sudah selesai disusun tetapi memang belum di launching oleh Delmawa. Kita tunggu saja untuk panduan terbaru nih. Sementara yang kami jadikan referensi di sini masih menggunakan buku panduan 2021, tapi biasanya memang tidak terlalu berbeda signifikan. Baik, Ibu sekalian, pada hari ini izinkan kami memberikan sedikit refreshment materi terkait dengan skema karya tulis, artikel ilmiah, gagasan tertulis, kemudian pengabdian masyarakat dan penerapan IPTEK. Berbagi skema dengan 5 bidang lainnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Zulfikar. Ya, sudah bisa berganti slide belum ya Pak Hari? Sampun Ibu, berganti slide-nya. Baik, untuk prolog dulu ya, kita melihat dulu untuk evaluasi pada tahun 2021 kemarin. Ada 54.746 proposal yang sudah submit di dikti dan sudah divalidasi oleh dosen pendamping di setiap institusi. Ada 69,2% ini tidak lolos tahap 1 Bapak Ibu. Jadi yang lolos ke tahap substansi itu hanya sekitar 30-an%, cukup kecil sekali. Nah, ini untuk yang tidak lolos di tahap 1, mayoritas ini dari skema PKM kewirausahaan disusul dengan PKM riset. Kemudian kita akan melihat faktor apa saja penyebab ketidaklolosan proposal di tahap pertama ini ya. Yang pertama sekitar 73,7% ini dikarenakan tidak taat prosedur tidak taat administrasi yang bersifat wajib. Sepertinya cukup sederhana seperti margin, kemudian jenis huruf, ukuran huruf, tidak Times New Roman, tidak 12, marginnya tidak 4333. Nah, kemudian juga daftar pustaka tidak memakai Harvard Style, kemudian juga jumlah halamannya melebihi, judul PKM-nya melebihi 20 kata, tanda tangan dosbingnya ternyata setelah dicek reviewer itu adalah tanda tangan yang cropping seperti itu. Nah, hal-hal sederhana itu ternyata cukup fatal di tahap 1 dan menjadikan proposal kita tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu nanti analisis substansi oleh reviewer. Meskipun sederhana tapi tetap harus kita perhatikan karena memang filosofi dari PKM ini kan memang untuk mencetak mahasiswa yang taat aturan seperti itu, dengan tingkat kreativitas proposal yang terdiri atas aspek keterulangan topik dan bobot tantangan intelektual yang cukup rendah seperti itu. Jadi nanti reviewer akan search di masing-masing search engine terkait dengan topik-topik judul proposal yang sudah kita ajukan, apakah ada keterulangan topik, apakah topik tersebut memang sudah jenuh tanpa adanya modifikasi dan keterbaruan yang bisa ditonjolkan. Kemudian bobot tantangan intelektualnya juga akan diukur apakah ini skala praktikum tetapi diambil menjadi sebuah topik PKM, jadi cukup rendah untuk memenuhi bobot tantangan yang diharapkan oleh reviewer. Tetapi juga kita perlu hati-hati jangan juga terlalu kompleks keluasan dan kedalamannya. Di sini peran dosbing harus baik untuk bisa mengatur keluasan dan kedalamannya. Kalau terlalu kompleks juga nanti akan ketahuan ini sebenarnya risetnya dosen atau risetnya mahasiswa seperti itu. Dan nanti juga jadi tidak rasional dari jangka waktu
dan biaya yang sudah ditetapkan oleh Bilmawa. Kalau kita terlalu kompleks proposal PKM-nya, jadi tetap harus diperhatikan untuk aspek rasionalitasnya. Jangan juga terlalu tinggi, tantangan intelektualnya harus disesuaikan dengan kedalaman di skala mahasiswa. Kemudian 3,6% ini gagalnya proposal di tahap 1 akibat program yang diajukan itu tidak sesuai dengan skema bidang PKM yang dipilih, jadi salah kamar. Seperti nanti akan kita paparkan untuk PKM pengabdian masyarakat, harusnya masyarakatnya non-profit, tetapi ternyata submitnya nanti di penerapan iptek yang membutuhkan masyarakatnya yang profit. Nah, jadi salah skema. Harusnya di penerapan iptek tidak ada riset, tidak ada penelitian, tetapi disubmitnya di PI, bukan di PKMR. Seharusnya eksperimental di riset eksakta, tetapi malah nanti submitnya di riset humaniora. Nah, kejadian salah kamar itu banyak sekali terjadi di tahun kemarin, dan berkisar sekitar 3,6%. Terkait dengan keterulangan topik tadi, berikut adalah tips untuk mencari topik. Yang pertama, pilih masalah yang aktual, hangat, relevan, isu kekinian, mendesak untuk dipecahkan, kemudian merupakan isu nasional dan SDGs. Kita punya 17 SDGs, Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa untuk itu jadi sumber nanti inspirasi mahasiswa sekalian untuk mencari topik yang memang sedang hit saat ini, mendesak untuk dipecahkan. Untuk tahun kemarin banyak sekali yang memang topik-topik dengan di masa pandemi COVID-19 yang banyak tembus karena memang sesuai dan relevan dengan isu yang terkini. Kemudian kaitkan dengan skema PKM, dan yang terpenting adalah memecahkan masalah di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa keberlanjutannya bisa untuk kita teruskan meskipun PKM itu telah selesai dilaksanakan. Nah, ini adalah 17 isu SDGs, Bapak Ibu sekalian, terkait kemiskinan, gender, kesehatan, kelaparan, kesenjangan. Nah, kalau kita bisa mengangkat isu-isu ini dan menonjolkan di proposal, itu akan menarik untuk bisa dilirik oleh reviewer, karena memang ini adalah isu yang memang masih harus kita pecahkan sampai saat ini. Masih banyak masalah. Kemudian ini adalah tahapan penilaian proposal dan penentuan proposal yang dinilai, di mana pada tahap 1 ada 1 orang penilai yang bertugas untuk mengevaluasi administrasi, tadi kesesuaian sistematika, kemudian kreativitasnya, apakah ada modifikasi pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, atau memang ada keterbaruan apa yang bisa ditonjolkan, ada inovasinya. Kemudian setelah lolos di tahap 1, nanti akan dilanjutkan ke tahap 2, di sini akan dinilai oleh 2 orang penilai yang nanti akan fokus pada masalah substansinya. Nanti sebenarnya checklist yang dipunya oleh reviewer itu sama dengan checklist yang ada di panduan PKM Bapak Ibu. Jadi nanti checklist di masing-masing penilaian, di masing-masing skema bisa kita gunakan untuk self assessment bagi dosen maupun bagi mahasiswa sebelum nanti submit di sistem internal maupun Bilmawa. Setelah dinilai oleh 2 orang penilai, nanti akan dilihat oleh tim Bilmawa dan tim pakar apakah sesuai masuk dengan passing grade. Biasanya rata-rata dibutuhkan sekitar 1.100 sampai 1.200 untuk jumlah dari 2 penilai. Jadi 1 juri kalau misalnya memberikan nilai di atas 550 itu sudah pasti dipastikan nanti lolos pendanaan. Kemudian seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa dosen pendamping, mahasiswa, dan institusi ini adalah 3 pilar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus berkesinambungan satu dengan yang lainnya, karena satu sisi saja tidak berjalan dengan baik, maka proses keseluruhan dan hasil yang akan kita harapkan juga tidak akan optimal. Nah, di sini salah satu peran kita sebagai dosen pendamping PKM, yang pertama harus memahami aturan PKM secara utuh. Karena kita tahu di tahap pertama itu screening administratifnya sangat ketat sekali, begitu hurufnya tidak Times New Roman saja,
atau spasi tidak 1,15 seperti itu, margin tidak sesuai, langsung itu akan tereliminasi di depan. Jadi sebagus apapun substansi yang kita angkat di proposal, tetapi kalau kita tidak taat pada aturan, ya itu akan tereliminasi di depan. Jadi untuk dosen pendamping sendiri harus juga memahami panduan PKM secara utuh, terutama di buku panduan 1 maupun nanti yang spesifik pada skema masing-masing. Ada 9 buku panduan yang kemarin itu di 2021. Kemudian terlibat dalam proses dari awal sampai dengan nanti mendampingi mahasiswa sampai dengan akhir PKM. Kemudian biasanya setelah PKM Bilmawa itu masih diikuti oleh PKM PTMA juga, nah itu masih berproses juga di situ untuk mendampingi. Kemudian mendorong tim PKM mengikuti proses PKM dengan baik yang difasilitasi oleh fakultas atau universitas, sampai kan ada mungkin banyak program dari Pokja. Mari kita dorong mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan prosesnya dengan baik. Ada kalanya di lapangan sering terjadi mahasiswa yang sudah aktif, kemudian semangat, tetapi ada kendala dosen pendampingnya tidak bisa dihubungi, seperti itu, sulit untuk dihubungi. Ada pula kebalikannya, dosen pendamping yang sudah semangat, sudah punya konsep juga, ternyata mahasiswa hilang di tengah jalan. Nah, itu jadi kalau misalnya dua aspek ini tidak berjalan beriringan, tidak satu frekuensi, niatnya tidak dikuatkan juga nanti akan berakibat ke kendala di proses. Kemudian memberikan second opinion, merevisi dan menyempurnakan proposal tersebut. Keterbatasan mahasiswa di dalam metode penelitian, itu kan masih banyak kita jumpai. Mereka mungkin tidak bisa mengerucutkan state of the art-nya seperti itu, tidak bisa secara optimal mencari kebaruannya, ini yang mau dipotret, yang mau ditonjolkan di bagian yang mana, kemudian juga tidak bisa nanti secara optimal itu memberikan metode, menginternalisasi metode yang dengan teknologi yang mutakhir seperti itu di metode penelitiannya. Nah, itu nanti butuh input dan second opinion yang dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, menjaga soliditas dan motivasi, karena terkadang memang motivasi masing-masing tim itu kadang tidak stabil, karena mereka juga sibuk kuliah di tengah aktivitas yang padat juga, kelelahan di tengah jalan juga bisa seperti itu, dan kita harus selalu berupaya untuk memotivasi secara berkesinambungan. Kemudian ini adalah filosofi jalan menuju PIMNAS, di mana persentase dari proposal itu sebesar 30%. Kemudian laporan kemajuan 20%, dan nanti nilai dari PKP 2 atau yang dulu kita sebut MONEF itu sekitar 50%. Jadi ketika nanti proposal kita nilainya sudah di atas 600, itu berarti sudah tabungan sekali, Bapak Ibu sekalian, dan probabilitas untuk menuju ke PIMNAS besar, karena modal awalnya sudah cukup tinggi seperti itu. Apalagi kalau didukung nanti oleh nilai PKP 2 yang signifikan juga. Tapi kalau nanti nilai kita tidak maksimal dan mepet passing grade-nya, ya hanya sebatas pada didanai saja, tetapi probabilitas untuk ke PIMNAS nanti agak ngos-ngosan nanti ya. Jadi harus dioptimalkan di laporan kemajuan dan PKP 2 untuk bisa menutup nilai proposal yang mungkin belum optimal. Kemudian kita masuk Bapak Ibu ke skema yang pertama, yaitu PKM Pengabdian pada Masyarakat, PM dulu ini sebelum 2021. Pengabdian kepada masyarakat ini skemanya disebut sebagai PKMM, sekarang disebut sebagai PKM PM. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti juga cek lagi untuk penulisan singkatan baik di surat pernyataan maupun nanti di sistem, karena penulisan singkatan skema juga itu bisa berdampak pada penilaian administratif pada tahap pertama. Misalnya PKM riset sekarang kalau dulu kan PKMP itu, tapi kita nanti mahasiswa masih kelupaan nulisnya PKMP seperti itu. Nah, itu bisa
berdampak langsung tereliminasi nanti di tahap 1. Jadi mohon diperhatikan nanti penamaan yang terbaru sesuai dengan panduan 2022 yang nanti akan launching. Untuk pengabdian pada masyarakat, pada skema ini kata kuncinya adalah penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berorientasi pada mitra non-profit. Jadi tidak hanya teknologi saja, bisa ilmu pengetahuan, seni, kemudian kita bekerja sama mengajak mitranya itu yang mitranya non-profit. Yang sering terbalik di sini adalah kebanyakan mahasiswa sudah punya program dulu, baru nanti mencari mitra. Padahal di sini harusnya observasi dulu ke mitra, mencari sumber permasalahan, diskusi dengan mitra, kemudian memetakan masalah, baru kemudian kita mengangkat sebuah solusi dari situ dan diterjemahkan di dalam proposal. Karena kalau nanti tidak bersumber dari permasalahan mitra, tetapi dari program dulu yang ditawarkan oleh mahasiswa, belum tentu nanti antara masalah dengan solusinya bisa match, dan nanti untuk keberlanjutan program juga akan kesulitan. Karena untuk keberlanjutan program pada skema ini juga poinnya cukup besar. Bisa jadi nanti pada saat PKP 2 kita kesulitan untuk menjelaskan bagaimana keberlanjutannya karena dari mitranya sendiri itu motivasinya kurang karena mereka tidak merasa ada masalah ini, kok dibikinkan program ini, seperti itu. Jadi memang sebaiknya dari sumber permasalahan dulu, kemudian dari hasil diskusi dari mitra, observasi dengan mitra, kemudian baru diterjemahkan di dalam proposal. Kemudian ini adalah contoh dari mitra yang PKM-PM non-profit. Di sini ada contohnya seperti sekolah, tempat ibadah, kemudian Posyandu, Karang Taruna, PKK, kemudian untuk populasi disabilitas itu juga banyak sekali yang lolos untuk PKM-PM. Kemudian ini adalah contoh judul PKM-PM yang kemarin lolos PIMNAS 34. Contohnya adalah pembentukan komunitas milenial pencegah pernikahan muda pada remaja di desa. Ini mitranya terlihat jelas nih di remaja di desa. Kemudian masalahnya adalah banyaknya pernikahan muda atau pernikahan usia dini. Sehingga di sini mahasiswa membentuk komunitas milenial untuk program itu untuk bisa mencegah pernikahan muda. Kemudian ada juga ini Balai Ketahuan Pendidikan Keaksaraan dengan Pemanfaatan Bahasa Daerah bagi masyarakat buta aksara. Nah, ini menginternalisasi kearifan lokal di sini. Untuk kearifan lokal sendiri masih banyak menarik reviewer Monggo Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan mahasiswa untuk juga mengambil topik-topik serupa. Kemudian model pembelajaran bahasa Inggris. Ini bagi siswa tunanetra untuk SLB disabilitas itu juga banyak sekali yang lolos pendanaan untuk mitra dengan populasi tersebut. Kemudian penyuluhan penyedap rasa anti micin dari ikan balu dan rumput laut kepada masyarakat di Kota Pasuruan. Ini mitranya ini di Kota Pasuruan di sini karena mau memanfaatkan mendayagunakan masyarakat dengan ada ikan balu dan rumput laut di sekitar yang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti juga keberlanjutannya bisa mungkin besok akan jadi unit usaha kecil di masyarakat. Itu keberlanjutan yang bisa kita nanti cantumkan di dalam proposal juga. Pemanfaatan limbah bonggol jagung sebagai media budidaya jamur konsumsi untuk meningkatkan kemandirian pemuda Karang Taruna. Ini mitranya Karang Taruna. Kemudian Al-Quran animasi, ini mitranya adalah anak TPA, solusi mudah menghafal Al-Quran dengan masalah karena banyak anak-anak usia usia anak-anak yang memang kesulitan menghafal juz 30 seperti itu. Jadi ini ada solusi dengan menerapkan animasi Al-Quran. Dari sini kata kuncinya adalah mitranya adalah non-profit, kemudian juga bisa
menginternalisasi dari kearifan lokal, kemudian juga iptek di sini juga terlihat dengan jelas nih. Itu ada yang memang pendayagunaan masyarakat, dan dengan ada juga yang nanti mengembangkan teknologi di masyarakat, tapi dengan mitra yang non-profit. Kemudian konsep pelaksanaan program di sini masih blended nih untuk tahun 2021, virtual digital, kemudian berbasis digital, online maupun luring. Jadi kalau di metode penelitian, metode pelaksanaan program nanti harus terlihat dengan jelas mana yang akan di online kan, mana yang akan di offline kan. Misalnya nanti penelusuran database-nya dengan menggunakan virtual, kemudian nanti observasi ke masyarakat, wawancara misalnya itu dengan menggunakan medianya offline seperti itu, tapi dengan prokes yang ketat. Dari mana terlihat nanti prokes, nanti harus dijabarkan di dalam metode dan juga nanti bisa dimasukkan di dalam anggaran juga. Di situ ada plot untuk misalnya hand sanitizer, masker dan sebagainya. Itu tidak masalah di tahun kemarin. Nah, untuk tahun 2022 ini kita lihat dulu nanti apakah masih blended ataukah sudah full luring dengan protokol kesehatan. Kita masih menunggu panduan. Tapi kalau nanti masih blended nih, monggo Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa untuk menonjolkan bagian mana yang online, bagian mana yang offline. Seperti itu di proposal. Agar menjadi nilai tambah. Kemudian luaran PKMPM adalah harapan kemajuan akhir dan produk program berupa pedoman pelaksanaan program. Ini luaran yang wajib ada nih di PKMPM yang juga dicantumkan dalam proposal. Bisa jadi nanti buku yang beri ISBN atau hak cipta, tetapi itu nanti di potensi hasil, tetapi tidak perlu dicantumkan di luaran PKMPM yang wajib. Yang wajib cukup yang sesuai dengan panduan saja, laporan kemajuan akhir dan produk programnya. Kemudian ini adalah kriteria pengusul, ya, masih sama, hampir sama semuanya skemanya, ya, terdiri atas 3-5 orang. Kemudian bisa kombinasi antara S1 dan D3, kemudian tidak harus sesuai keilmuannya, ya, beda dengan PKM Riset, PKM PI, PKM KC, kemudian juga PKM AI, seperti itu. Jadi ada beberapa skema yang tidak masalah, tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Lintas generasi juga diutamakan ya di sini. Jadi tahun angkatan mahasiswa bisa dikombinasi. Kemudian format penulisan isi utama dari proposal PKMPM ada pendahuluan, di mana di sini menguraikan latar belakang, disusunnya proposal dan permasalahan apa yang dihadapi oleh mitra, kemudian dipetakan skala prioritas dari penyelesaian tersebut. Kemudian gambaran umum dari masyarakat mitra, di sini menguraikan profil dari masyarakat mitra, kemudian metode pelaksanaannya, menguraikan tahapan dan berapa kali kegiatan itu sesuai dengan tahapan solusi yang ditawarkan. Biaya sama ya, dari tahun kemarin itu semua skema hampir sama, 5-10 juta, kecuali pada karya tulis itu insentifnya 3 juta. Untuk jadwal kegiatan itu dibatasi selama 3-4 bulan. Nah, untuk jadwal kegiatan di proposal ini juga tidak boleh melebihi 4 bulan. Begitu nanti di proposal itu nanti dicantumkan 5 bulan, maka langsung nanti akan terdiskualifikasi di tahap administratif. Kemudian lebih baik lagi kalau di dalam jadwal itu nanti di breakdown ya tiap minggunya, kemudian ada juga PIC atau penanggung jawabnya dari nama-nama anggota maupun ketuanya. Kemudian lampiran ini normatif nih sesuai dengan panduan biodata, untuk biodata ketua anggota dan dosbing, biodata ketua dan anggota dan dosbing. Nah ini jangan lupa teman-teman masih diingatkan untuk tidak cropping ya untuk tanda tangannya, karena itu juga kualifikasi awal di tahap justifikasi anggaran kegiatan, organisasi tim kegiatan dan surat pernyataan dari ketua pelaksana dan bersama dari
Untuk kerjasama dengan mitra ini diperbolehkan tulis tangan, Bapak Ibu. Jadi tidak print saja kemudian tidak harus ada tidak harus ada kop. Kemudian jumlah detail lokasi. Nah, berikut adalah formulir penilaian proposal PKM yang dari kreativitas, kemudian kesesuaian rumusan masalah dan ketepatan solusi, kemudian ketepatan masyarakat mitra, potensi programnya, kemudian penjadwalan sampai pelaksanaan protokol COVID-19 atau tidak. Ini skornya nanti total maksimal 700. Skor mati itu nanti 100 itu nih kalau terjadi kesalahan administrasi. Kemudian nanti ketika nanti optimal ya bisa 700, tetapi jarang sekali nih reviewer memberikan angka 7, angka sempurna tersebut. Ini paling besar memang di keberlanjutan program, jadi untuk keberlanjutan program dari PKM, monggo untuk nanti bisa ditonjolkan di proposal. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan formulir penilaian ini nggih, untuk nanti bisa self assessment dulu skor kita kira-kira 1 sampai 7 itu dengan bobot ini nanti bisa di atas 550 atau tidak, sudah layak untuk submit atau belum. Jadi diharapkan nanti di Belmawa juga tidak terlalu signifikan ya, dengan self assessment yang kita lakukan. Kemudian skema yang kedua, penerapan IPTEK yang sekarang disebut sebagai PKM-PI, kalau dulu namanya PKM-T ya, PKM teknologi. Jadi tidak hanya teknologi saja, tapi bisa ilmu pengetahuan juga nih di sini. Bisa juga sebuah sistem manajemen yang bisa diterapkan kepada mitra. Jadi terkadang untuk penerapan IPTEK ini, PKM-PI, asumsinya hanya teknik saja yang bisa seperti itu. Ini manajemen juga bisa menerapkan manajemen mutu di mitra yang berprofit, gitu. Itu juga bisa. Kemudian kalau farmasi misalnya menerapkan sistem informasi nanti di apotik misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya terbatas pada alat atau sebuah teknologi, tapi bisa juga sebuah manajemen atau sistem yang bisa kita internalisasi nanti di dalam program kita untuk meningkatkan profit dari mitra yang bersangkutan. Ciri PKM-PI ini adalah produk IPTEK yang sudah siap diterapkan. Jadi nanti ketika kita mencantumkan di dalam proposal produk kita ini masih melalui penelitian atau riset, nanti bisa juga akan mengurangi nilai ya, dan juga bisa terdiskualifikasi juga karena salah kamar, harusnya di PKMR seperti itu. Karena untuk produk ini sudah produk yang siap untuk diterapkan, jadi sudah tidak melalui riset atau penelitian. Kemudian kategori mitranya adalah mitra yang profit. Jadi kebalikannya ya Bapak Ibu dengan PKM sebelumnya, yaitu PKM PM yang menggunakan mitra non-profit. Nah ini untuk persentase terbesar itu pada potensi programnya, yaitu harus ada nilai tambah untuk usaha mitra. Bisa jadi nilai tambah itu tidak hanya sekedar profitnya yang meningkat, pendapatan mitra yang meningkat, tapi juga bisa berimbas pada efisiensi sumber daya, misalnya seperti itu. Kemudian keberlanjutannya bagaimana, itu nanti dicantumkan juga di dalam proposal dengan detail. Apakah mitra itu bisa mengadopsi alat tersebut untuk sesi berikutnya setelah PKM selesai, itu bisa menggunakan. Kemudian apakah nanti bisa berlanjut ke komersialisasi dan sebagainya. Itu keberlanjutan seperti itu nanti dicantumkan dengan detail karena poinnya cukup besar, yaitu 45%. Nah, di sini juga teman-teman mahasiswa harus mengidentifikasi masalah dan juga potensi mitra untuk kita kerucutkan solusi yang akan diberikan kepada mitra itu apa. Kemudian keunikan kemutakhiran dari produk atau sistem yang kita berikan itu
seperti apa harus ditonjolkan juga di proposal. Kalau memang kita modifikasi, ya nanti dicantumkan modifikasinya di bagian mana, keterbaruannya di bagian mana, inovasinya di bagian mana, seperti itu. Kemudian pada PKMPI ini boleh menggunakan pihak ketiga nih, untuk merancang seperti itu, tetapi idenya tetap berasal dari mahasiswa. Kemudian luaran, di sini ada laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman aplikasi produk iptek, dan yang terakhir artikel ilmiah dan poster. Ini jika skema ini bisa masuk ke PIMNAS baru diwajibkan artikel ilmiah dan poster. Kemudian kriteria pengusulan tidak terlalu signifikan ya dengan yang sebelumnya, tetapi kalau PKMPM kemarin itu harus tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketuanya, tetapi untuk PKMPI ini sesuai dengan bidang ilmu ketua, tetapi anggotanya boleh lintas bidang asal relevan dengan topik yang diangkat. Contohnya misalnya di farmasi mau menerapkan sistem informasi di apotek itu kan profit ya. Kemudian ketuanya dari farmasi, nanti anggotanya misalnya dari teknik informatika. Itu kan relevan ya karena terkait dengan sistem informasi. Kemudian ini adalah format penulisannya, ada pendahuluan yang mengidentifikasi masalah atau kebutuhan mitra, kemudian juga dijelaskan aspek mana yang akan ditawarkan, apakah keilmuan, kita melakukan pelatihan, atau kita menawarkan sebuah alat atau teknologi, atau kita menawarkan sebuah sistem, seperti itu. Itu harus nanti dijelaskan di pendahuluan. Kemudian tujuan pustaka, nah di sini harus mencantumkan gap-nya ada di mana. Nah ini mahasiswa yang kadang kesulitan dan harus dibantu oleh dosen ya, karena harus merumuskan state of the art-nya, seperti itu gap-nya dibandingkan penelitian sebelumnya itu ada di mana, sehingga keterbaruan kita bisa menonjol. Kemudian juga daftar pustaka yang melebihi 10 tahun itu juga akan mengurangi nilai dari proposal kita. Jadi tidak akan tereliminasi di tahap 1, tetapi nilainya akan berkurang. Monggo nanti Bapak Ibu saya akan mengarahkan mahasiswa untuk mencantumkan tinjauan pustaka atau literatur yang digunakan yang up to date ya, karena itu juga akan mempengaruhi nilai proposal. Kalau diusahakan tidak lebih dari 10 tahun. Metode pelaksanaan ini menguraikan terkait dengan rancangan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bagaimana yang mau diterapkan, kemudian rancangan videonya, kemudian juga kalau misalnya memang pengadaannya atau pembuatannya melibatkan pihak ketiga juga nanti dijelaskan di metode pelaksanaan. Begitu nama bab kita salah, bab 3 kita seharusnya metode pelaksanaan jadi metode penelitian itu sudah tereliminasi di tahap 1 yang administratif tadi. Karena di dalam PKMPI ini tidak ada riset lagi ya, karena produknya sudah siap untuk diterapkan atau sistemnya sudah siap untuk diterapkan. Kemudian daftar pustaka di sini seperti biasanya sesuai panduan 1 spasi. Kemudian Harvard Style, kalau di panduan 2021 kemarin diupayakan menggunakan reference manager Mendeley. Kemudian biaya, ini diperbolehkan untuk pembelian kuota, rujukan publikasi ilmiah juga kalau misalnya membutuhkan jurnal berbayar ini diperbolehkan, jasa pihak ketiga juga diperbolehkan asal idenya tetap berasal dari mahasiswa. Kemudian pembelian bahan-bahan pembuatan produk, kertasnya juga harus rasional sesuai kebutuhan, biaya pengiriman produk ke mitra, transportnya diusahakan transport lokal dan pengeluaran yang lain. Untuk biaya ini juga akan dilihat oleh reviewer nantinya, apakah nanti total biayanya itu melebihi pagu atau tidak, yang sesuai dengan proposal. Kemudian yang tidak diperbolehkan, nah ini juga nanti akan mengurangi nilai ya. Ada honorarium, ada konsumsi, ada pembelian atau penyewaan, perangkat, kemudian ada penggandaan laporan yang mungkin sebagian juga sudah paperless ya. Jadi kalau terlalu berlebihan juga nanti jadi tidak rasional dan perjalanan luar kota itu tidak diperbolehkan.
Kemudian ini hampir sama dengan yang sebelumnya, skema sebelumnya yaitu PKM PM, ada juga pernyataan kesediaan dari mitra, tetapi yang ini wajib bermaterai. Kalau yang sebelumnya mitranya non-profit, yang sekarang mitranya untuk PI ini adalah mitra yang profit, bisa UMKM, unit usaha kecil boleh, menengah boleh, skala besar juga diperbolehkan, asal memang profit seperti itu. Kemudian ini adalah checklist untuk penilaian, sama seperti sebelumnya, Bapak Ibu bisa melakukan self-assessment, apakah nilai kita sudah cukup di sini. Untuk 1 itu nilai paling minim, untuk 7 itu sangat baik, tapi biasanya nanti reviewer jarang sekali memberikan nilai sempurna 7, gitu. Paling bagus 6, seperti itu biasanya. Ya mungkin kalau sempurna ya bisa 7, tapi jarang sekali. Kalau nanti rata-rata ya 6, 7, 5, nah nanti rata-rata bisa di atas 550 dan kemungkinan akan menjadi proposal yang lolos untuk pendanaan. Paling besar di sini adalah nilai tambah untuk mitra usaha dan keberlanjutan program yang masuk di dalam potensi programnya. Nilai tambah dan keberlanjutan berarti memang harus dipertajam, ditonjolkan di dalam proposalnya. Nilai tambah tidak hanya dari peningkatan pendapatan mitra, profit mitra meningkat, tapi juga efisiensi sumber daya yang ada, seperti itu juga bisa menjadikan nilai tambah. Nah, ini adalah salah satu judul-judul contoh saja yang sudah lolos pendanaan. Di sini ada menawarkan alat untuk solusi suplai kebutuhan air minum otomatis berbasis Arduino pada kandang ayam petelur. Ini untuk peternak ayam, profit. Kemudian juga ada ipteknya di sini, daur ulang minyak jelantah dengan teknologi biodiesel untuk peningkatan produksi UKM, penerapan digital marketing untuk peningkatan efektivitas pemasaran UMKM Fionamas. Nah, ini tidak hanya teknologi, Bapak Ibu, tapi juga sebuah sistem informasi itu juga bisa untuk diangkat di sini. Kemudian sistem pembukuan matematis, wirausaha mebel Gamper Indah, dan kolam pintar ramah lingkungan berbasis Internet of Things. Nah, ini digitalisasi, IoT, kemudian AI seperti itu biasanya masih sangat dilirik oleh reviewer, dan mendapat nilai lebih karena menajamkan kemutakhiran teknologi, digitalisasi di sini. Nah, itu nanti poin itu bisa tinggi kalau Bapak Ibu bisa mengoptimalkan di metode. Kemudian aplikasi belanja daring berbasis Android, ini untuk produk secara virtual 3 dimensi. Dari sini bisa kita lihat bahwa implementasinya tidak hanya teknologi, Bapak Ibu bisa. Ini contohnya sistem pembukaan matematis, sebuah sistem informasi, sebuah sistem digital marketing, tidak harus berupa alat, tapi juga bisa sistem informasi, bisa pengetahuan juga nanti pelatihan yang berkelanjutan kepada mitra yang profit. Monggo Bapak Ibu untuk bisa dapat dijadikan inspirasi untuk yang tertarik nanti mahasiswanya di bidang PI. Kemudian kita masuk ke karya tulis, ini PKM AI dan PKM GT. 2 skema yang masih jarang sekali diambil di Unima, tetapi nanti bisa dioptimalkan. Untuk PKM karya tulis ini berbasis insentif Bapak Ibu. Jadi memang berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu sekitar 5-10 juta harus mengajukan proposal dulu. Kalau ini langsung membuat sebuah karya tulis, dan kalau lolos nanti akan mendapatkan insentif sebesar 3 juta. Perbedaannya adalah untuk yang AI, ini adalah artikel ilmiah yang berupa hasil kegiatan akademik dari mahasiswa. Jadi sudah terrealisasi, sudah selesai dilaksanakan. Tetapi kalau gagasan tertulis ini masih berupa konsep, berupa angan-angan, berupa gagasan yang belum terjadi dan hanya bisa direalisasikan sekitar 5, 10, 15 tahun ke depan. Jadi tidak bisa diimplementasikan dalam jangka pendek. Ini perbedaan antara GT dan AI. Untuk PKM AI ini tidak bisa sampai ke PIMNAS Bapak Ibu. Jadi nanti sampai ke
insentif saja, tetapi kalau PKMGT ini bisa sampai ke insentif, kemudian yang memang terseleksi dengan baik nanti bisa lanjut ke PIMNAS. Sumber tulisan ini untuk prodi-prodi yang memang memiliki program kerja lapangan, kemudian magang, bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan berkelompok mahasiswa tersebut, kemudian laporan kegiatannya bisa untuk didesain saja sesuai dengan template artikel ilmiah yang disediakan Belmawa ini, kemudian bisa disubmit seperti itu nih Bapak Ibu. Ini ada contoh sumber tulisan antara lain PKL, kemudian PPL atau magang, KKN, kegiatan akademik berkelompok lainnya, kecuali praktikum ya tidak diperbolehkan. Kemudian PKM yang tidak diundang ke PIMNAS tahun sebelumnya juga boleh untuk ditulis di dalam artikel ilmiah dan disubmit. Kalau yang sudah lewat PIMNAS, PIMNAS kan sudah disubmit ya waktu ikut PIMNAS tersebut, itu tidak diperbolehkan. Kemudian PKMP tahun 2020 itu kita akan masih full narrative review ya, atau systematic review karena masih full online. Kalau yang 2021 sudah blended. Nah, untuk yang 2020 masih memiliki artikel hasil PKMP yang belum dipublish, monggo untuk bisa disubmit masih diperbolehkan. Tapi berupa naratif review ini tahun 2020. Kemudian 3 karakter utama PKMAI, tidak ada usulan proposal dan pembiayaan, jadi langsung membuat artikel ilmiah. Kemudian sumber penulisan artikel ilmiah adalah kegiatan yang telah dilakukan atau berupa naratif review. Naratif review-nya berupa hasil dari kegiatan PKMP pada tahun 2020. Ini adalah sistematikanya ya Bapak Ibu, seperti biasanya membuat jurnal atau artikel ilmiah, judul maksimal 20 kata dengan menonjolkan kata kunci, penulis 1, 2, 3, penulis 4, ya, penulis 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya itu kan maksimal 5 nggih untuk mahasiswa. Nah, yang terakhir nanti boleh itu dosen nggih di sini, termasuk pada corresponding autornya itu boleh dosen itu masuk di dalam artikel ilmiah. Karena memang nanti di dalam penulisan artikel ilmiah ini kan nanti juga ada bab terkait dengan kontribusi. Nanti kan dosen memang berperan untuk mengelaborasi penulisan artikel ilmiah dan memang berhak untuk menjadi corresponding autornya. Abstraknya 250 kata berbahasa Inggris dan Indonesia, 1 paragraf. Kemudian keseluruhan naskah nanti dibuat 1 kolom. Kemudian seperti biasa Times New Roman 12, batas kiri 4, kanan atas bawah 3 cm, marginnya nanti diperhatikan. Kemudian nomor halaman menggunakan angka Arab diletakkan pada sudut kanan atas pada setiap halamannya. Ini maksimal nanti 8 sampai 15 halaman. Kemudian lampirannya masih normatif nih Bapak Ibu, biodata ketua, anggota, dosen pendamping, kontribusi anggota termasuk dosen pendamping karena memang kita di sini diperkenankan menjadi corresponding author. Jadi kontribusinya juga harus disampaikan nanti di artikel ilmiah, misalnya mengelaborasi artikel ilmiah yang sudah ditulis oleh anggota atau mahasiswa. Kemudian surat pernyataan ketua pelaksana dan pernyataan sumber tulisan. Pernyataan sumber tulisan ini menyatakan dari mana kita mahasiswa menulis artikel ilmiah ini, apakah dari hasil KKN, dari hasil magang, hasil PKL, atau dari hasil mini riset berkelompok antara mahasiswa, atau dari PKMP pada tahun 2020 kalau memang itu berupa naratif review dan kegiatan akademik lainnya. Nggih Bapak Ibu monggo yang mempunyai tim-tim pengabdian seperti itu nggih atau magang KKN bisa untuk disubmit di skema ini. Kemudian dari hasil review ini yang sebagian besar gugur itu dikarenakan abstrak tidak sesuai kriteria, baik dari sisi kontennya maupun dari jumlah dari katanya. Tidak ada surat pernyataan ketua tim. Dalam surat pernyataan tidak disebutkan kegiatan yang menjadi sumber penulisan.
Surat pernyataan tanpa tanda tangan atau tanpa materai, konten artikel merupakan hasil kegiatan pihak lain, artikel merupakan laporan kemajuan PKM yang belum disesuaikan sistematikanya, konten adalah tugas akhir ketua tim, jadi tidak diperbolehkan ini mengangkat skripsi atau TA atau KTI, Bapak Ibu, jadi kegiatan akademiknya tidak diperkenankan untuk kegiatan tersebut. Metode tidak lengkap atau tidak tepat, data tidak konsisten, kemudian kegiatan masih bersifat trial error karena ini adalah skema yang dimana kegiatannya sudah selesai dilakukan. Tidak ada pembanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau standar mutu yang ditetapkan, kemudian pustaka yang disitasi tidak terdaftar di daftar pustaka, ada disitasi tapi tidak ada di daftar pustaka, ada daftar pustaka tapi tidak disitasi. Nah, itu juga membuat pada skema ini menjadi gugur. Kemudian kalau untuk kriteria pengusulan hampir sama, tetapi bidang kegiatan yang diusulkan ini sesuai dengan ketua atau anggota. Jadi Bapak Ibu bisa mulai memetakan sekarang kegiatan apa yang sudah dilakukan bersama dengan mahasiswa yang berkelompok akademik, kecuali praktikum, kecuali KTI skripsi untuk bisa diusulkan menjadi PKMA ini. Kemudian ini adalah indikator untuk bisa dilakukan self-assessment yang terbesar di sini pada hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan ini akan dilihat oleh reviewer apakah teknik pengolahan datanya sudah baik, kemudian ketajaman analisis dan sintesis datanya sudah baik, berkesinambungan, ada benang merah yang saling berkaitan, itu kemudian apakah juga dibandingkan hasilnya dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, ini poinnya paling tinggi 30. Kemudian disusul oleh metodenya. Nah, ini kalau memakai metode dengan jenis metode yang memiliki keterbaruan atau kemutakhiran akan memiliki nilai lebih di sini. Ini adalah contoh-contoh artikel ilmiah yang sudah lolos, tetapi untuk skema ini memang tidak bisa sampai PIMNAS, hanya sampai pada insentif, pendanaan insentif saja, yaitu 3 juta. Antihiperkolesterol untuk ekstrak buah sirsat sebagai agen preventif penyakit kardiovaskular, kemudian pengaruh media pembelajaran sebagai sarana meningkatkan daya ingat, ini bisa ditangkap untuk jenis seperti ini di teman-teman di FKIP. Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat, ini literatur review, berarti ini adalah PKM riset RSH di 2020. Kemudian etnomatematika motif batik sebagai media pembelajaran. Ada juga pemanfaat IoT dalam peningkatan penegakan hukum, kemudian dampak COVID terhadap indeks harga saham. Nah, ini beberapa artikel ilmiah yang sudah lolos insentif bisa untuk menjadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa nantinya. Ibu Elmi, mohon maaf saya potong waktunya 5 menit lagi. Terakhir, PKM gagasan tertulis atau PKM GT. Di sini seperti yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, kalau PKM AI itu sudah terrealisasi, sudah berjalan, jadi tidak boleh trial error. Tetapi kalau GT ini masih berupa angan-angan atau gagasan, tetapi ya harus tetap rasional dan bisa diimplementasikan pada jangka panjang, meskipun 5-10 tahun yang akan datang, tapi harus bisa diimplementasikan. Sifatnya harus problem solving, kita harus melakukan desk review dulu, bisa juga berdasarkan masalah-masalah SDGs tadi nih Bapak Ibu. Kemudian futuristik, visioner, karena memang tidak bisa diselesaikan saat ini. Kalau bisa diselesaikan saat ini bisa mengambil skema di 5 bidang plus GFK, tetapi kalau tidak bisa diselesaikan pada tahun yang sekarang, berarti dia masuknya nanti di gagasan tertulis. Memerlukan durasi waktu yang panjang, biasanya hanya bisa diselesaikan 5, 10, 15 tahun yang akan datang, tetapi tetap realistis.
Kemudian berdampak sistemik atau berskala masif. Jadi nanti penilaiannya ada pada apakah ini menyelesaikan masalah global, nasional, ataupun regional atau lokal. Ya, semakin tinggi masalah yang diselesaikan, misalnya skalanya skala global, ya dia akan nilainya akan maksimal di situ. Memang untuk GT ini ketentuannya harus memang menyelesaikan masalah yang bersifat sistemik atau masif. Lebih bagus lagi kalau nanti global nih tingkatannya. Formatnya daftar isi, pendahuluan. Di sini untuk pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi, kondisi existing kita yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKM GT. Nah, di sini harus dilengkapi data-data atau informasi pendukung dari desk review yang sudah kita lakukan. Kemudian juga mengungkapkan tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. Gagasannya ini bisa berawal dari isu-isu SDGs yang ada, kemudian tuntutan dari era tekno 5.0, kemudian di dalam gagasan juga nanti bisa dimasukkan langkah-langkah strategis termasuk pihak-pihak yang bisa membantu mengimplementasikan gagasan tersebut, misalnya stakeholder, kemudian regulator terkait, nah itu dicantumkan di dalam gagasan. Kemudian kesimpulan, nyatakan gagasan yang akan diajukan, kemudian juga harus dinyatakan berapa lama waktu itu diperlukan untuk bisa merealisasikannya. Kemudian prediksinya 10-15 tahun ke depan itu seperti apa, misalnya meningkatkan perekonomian atau industri seperti itu nih pada tahun 2020 30 misalnya seperti itu. Kemudian daftar pustaka dan lampiran seperti biasanya. Ini untuk poin yang terbesar ada pada poin gagasan yang terdiri atas kreativitas gagasan dan kelayakan realisasi. Jadi harus rasional. Kalau tidak bisa direalisasikan ya hanya sampai di imajinasi mahasiswa saja. Jadi nanti poinnya bisa turun di situ. Jadi memang kreativitas gagasan diperlukan, tetapi juga rasional untuk direalisasikan. Nah, ini contohnya ya beberapa judul terkait dengan high-tech disaster management, kawasan terpadu pencegahan pemulihan pasca bencana alam di Indonesia. Kemudian ini juga mengangkat tema kesehatan ya, Indonesia bebas stunting 2045, Kalimantan hijau, upaya perbaikan lingkungan Kalimantan Selatan untuk paru-paru dunia, yang diangkat skalanya global. Kemudian energi, isu energi juga diangkat di sini untuk mensukseskan SDGs 2030. Energi Smart Ocean ini sentral energi berbasis teknologi terintegrasi guna mewujudkan kemandirian menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari judul-judul ini yang lolos BEMNAS ini terlihat bahwa jangkanya memang jangka panjang, mengangkat isu yang SDGs, isu terkini, masih merupakan kebutuhan nasional bahkan kebutuhan dunia global, bisa mengatasi masalah global dan hanya bisa direalisasikan dalam jangka yang panjang. Ini mekaten untuk sekedar refreshment untuk materi PKM 4 skema. Selamat berkarya di PKM 2022. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Haris selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Elmi atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Dr. Elmi. Izinkan saya menyampaikan rangkuman, mungkin sebagian kecil saja hal-hal penting yang perlu difahami dan kita cermati. Yang tadi di awal sekali Bu Elmi menyampaikan bahwa banyaknya permasalahan tidak lolosnya proposal atau PKM, ajuan PKM ini salah satunya karena tidak taat administrasi. Yang mana isinya ternyata berkaitan dengan tata cara penulisan, font, style, kemudian penggunaan daftar pustaka harus sesuai dengan style reference yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Juga misalnya ada juga kegagalan itu dikarenakan salahnya penulisan jenis PKM yang sudah dirubah, misalnya PKMP menjadi PKMR tersebut. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu dihindari. Kemudian Bu Elma menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan di pertemuan pertama TOT kemarin, diperkuat lagi bahwa
kesempurnaan atau baiknya proposal PKM itu akan memberikan 30% penilaian untuk minimal lulus ke PIMNAS nantinya. Itu dikuatkan kembali apa yang hari kemarin sudah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, ada peran penting sebagai dosen pembimbing yang tadi disinggung oleh Bu Elmi. Kaitannya ini misalnya memahami aturan tadi yang di awal, kemudian adanya keterlibatan pembimbingan sebagai problem solver atau pemberi second opinion, memberikan revisi dan menjaga tentunya motivasi mahasiswa tersebut. Dan yang paling terakhir, tips dari 3 hal yang saya tadi perhatikan, ada 3 tips cara lolos itu. Salah satu yang paling penting, tema yang dipilih atau isunya harus yang hangat, ada kebaruan dan memang menjadi isu yang sedang didiskusikan begitu. Terima kasih Bu Elmi atas pemaparan di sesi pertama. Ada pertanyaan di kolom chat, tapi kita nanti di akhir Ibu untuk sesi Q&A-nya, karena waktu juga yang sangat terbatas, kami persilahkan kepada Bapak Zulfikar Bagus Pambuko SMSI untuk menyampaikan materi untuk sesi kedua. Waktu 45 menit sama Pak Zulfikar untuk pemaparannya. Disilahkan. Siap. Matur nuwun Pak Hari. Suara saya jelas nggih? Sama-sama, Pak. Jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin di sawah juga kayak Bu Elmi, biar sama. Bapak Bu Elmi ya. Biar kompak. Biar kompak ya, Pak. Ya, saya izin melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan Bu Elmi. Ini saya cuma nemenin Bu Elmi sebenarnya Pak Hari dan Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen bisa Pak ya? Monggo, bisa Pak Zul. Mas admin minta tolong dibukakan. Sudah bisa ya? Oh, udah bisa kok. Tenang. Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi dari Bu Elmi sudah disampaikan banyak hal, dari hal yang sifatnya teknikal sampai substansi dari program-program PKM, skim-skimnya yang tersedia. Nah, ini saya izin melanjutkan terkait dengan beberapa skema yang belum dijelaskan oleh Bu Elmi, seperti PKM Riset yang dulu PKMP sekarang menjadi PKMR, kemudian nanti PKM Kewirausahaan, PKM Karsa Cipta, dan terakhir adalah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Oke, saya akan share screen. Saya nggak nyiapkan PPT Pak Hari, jadi saya gunakan PPT yang tahun kemarin. Saya mulai dari yang program kewirausahaan terlebih dahulu saja. Sudah muncul ya Pak Hari? Pak, sudah terlihat. Oke, yang pertama terkait dengan PKM Kewirausahaan. Di sini fokus dari program ini adalah menciptakan program produk intelektual yang layak jual, gitu nggih. Yang layak jual, yang mana ini adalah hasil dari kreativitas dan inovasi dari teman-teman mahasiswa. Jadi nanti kata kuncinya adalah produk. Namun demikian berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, beberapa produk memang tidak direkomendasikan atau ketika diusulkan akan langsung ditolak. Salah satunya adalah bentuk-bentuk kuliner yang sudah sangat umum dipasarkan di pasaran. Jadi yang sudah sangat eksis itu biasanya sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam pembiayaan atau pendanaan untuk PKM kewirausahaan ini. Kemudian saya awali dari dasar. Di sini untuk PKM kewirausahaan, mahasiswa ini diwajibkan untuk melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan dan peluang pasar, kemudian melalui proses kreatif dan inovatif mencoba untuk membuat produk untuk melengkapi produk-produk yang sudah ada sebelumnya di pasar. Dan kemudian tentunya fokusnya adalah nanti arahnya ke profit. Jadi tidak hanya menghasilkan sebuah produk baru, tapi juga yang bisa menghasilkan. Bentuknya bisa berupa barang, ya, atau bentuknya adalah jasa. Nah, karena ini
dibebankan kepada mahasiswa, maka juga harus ada proses intelektual di sana, sehingga ini menjadi nilai tambah dibandingkan jenis-jenis usaha yang dihasilkan oleh non mahasiswa, misalkan orang-orang di luar perguruan tinggi yang lulusan cuma SMA, SMP ataupun SD mencoba berwirausaha, itu kan proses intelektualnya tidak begitu banyak, hanya melihat peluang pasar, ini kayaknya laku, ayo kita jual. Nah, sedangkan ini membutuhkan proses intelektual. Kemudian tujuan dari program ini adalah memotivasi dan membuka peluang mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Dan ini juga sangat mendukung program MBKM yang hari ini sedang kita gembar-gemborkan pelaksanaannya. Kemudian dari sisi pelaksanaan, sama seperti PKM yang lain sudah dijelaskan oleh Bu Elmi, jadi bisa virtual digital, bisa online, ataupun bisa offline atau dengan skema luring. Kemudian untuk hal yang lain, ini saya akan skip saja, karena nanti kurang lebih gambaran umumnya sama dengan yang disampaikan Bu Elmi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kriteria pengusul juga tidak jauh berbeda, termasuk nominal uang, skema proposal, nanti juga ini ada karakteristik khusus, tapi nggak akan saya bahas, saya akan skip. Saya akan langsung fokus ke contohnya. Jadi dari contoh PKM kewirausahaan yang lolos di PIMNAS di tahun sebelumnya, berarti ini di tahun 2020, contohnya adalah Protilusi, program anti polusi, produk anti polusi dari limbah kulit pisang kepok, ya, limbah kulit pisang kepok. Kemudian ada lagi, ini adalah Laundry In, jadi membuat sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai layanan untuk mahasiswa menggunakan jasa laundry yang ada di kawasan kampus sekitar Surabaya. Ini membuat aplikasi yang dijual. Kemudian inovasi makanan pendamping balita berbasis fermentasi putih telur ayam untuk mencegah stunting. Lalu ada lagi Flaunde Book, jadi inovasi buku pintar 3 dimensi berbasis game interaktif dilengkapi barcode untuk kenalkan flora fauna endemik Indonesia. Nah, model yang seperti nomor 4 ini mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman di KIP, misalkan untuk pembelajaran anak SD, ataupun untuk bimbingan konseling, ataupun untuk anak PAUD. Nah, bisa dikembangkan misalkan buku-buku berbasis augmented reality dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lain ada Apostrophe Stories, kreator konten film beserta tutorial film making sebagai bisnis prospektif yang mendorong industri film indie di Indonesia. Ini dari ITS. Lalu di UNY itu ada Kombava, gel kompres herbal solusi penurun panas demam anak. Kemudian ada Bumper Pad, balon tamponade for postpartum, ini apa ini ya? Mungkin di teman kesehatan ya. Hemorrhagic and Pad sebagai alat penanganan kasus atonia uteria, ini dari UGM. Ini beberapa contoh dari proses kreatif ya dan inovasi mahasiswa di bidang PKM kewirausahaan. Lalu ada lagi beberapa yang lain, ini ada PMOD, Portable Mode Attractor Technology, inovasi produk penangkap hama ngengat sebagai langkah strategis mengoptimalkan hasil panen. Inovasi flavonoid daun ketepeng Cina sebagai sabun pembasmi bakteri dan seterusnya. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita dosen-dosen pembimbing saat mengarahkan kepada mahasiswa untuk mengikuti PKMK. Kemudian untuk penilaian saya juga tidak akan bahas, nanti kita bisa pelajari secara mandiri, nanti komponen mana yang paling besar untuk mempersingkat waktu. Saya akan lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini sangat dekat atau identik dengan PKM PI tadi, penerapan ITEK.
Bedanya adalah di penerapan IPTEK itu harus ada mitra produktif. Sedangkan untuk penelitian untuk PKM Karsa Cipta itu tidak membutuhkan mitra tertentu. Meskipun sama-sama menghasilkan produk, bahkan beberapa catatannya adalah level dari Karsa Cipta ini harus lebih tinggi daripada penerapan IPTEK karena ada proses riset lebih dulu sebelum dibuat sebuah produk. Ini untuk yang skim PKM Karsa Cipta. Pengantarnya, nah ini PKM KC adalah penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa. Jadi dari kemampuan, dari skill, dan juga nalarnya, dari intelektualnya. Bersifat konstruktif, ya, membangun dan kreatif, serta menghasilkan suatu sistem, desain, model atau barang, atau prototipe dan sejenisnya. Nah, jadi output paling akhir nanti adalah menghasilkan sebuah produk sampai minimal itu bentuknya adalah prototipe. Jadi tidak harus wujud ada, prototipe pun boleh. Dan bahkan di 2 tahun terakhir karena COVID itu cukup gambaran 3 dimensi itu juga bisa menjadi sebuah luaran dari PKM Karsa Cipta. Dan ini mungkin akan banyak di teman-teman teknik industri, kemudian teknik otomotif, ataupun rekan-rekan di teknik informatika. Jadi mungkin FT ini yang punya peluang besar untuk mengembangkan untuk di Karsa Cipta. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman di fakultas yang lain itu juga memiliki peluang yang sama untuk mengusulkan di skema Karsa Cipta. Dan di sini ada kata kunci yang lain, yaitu Karsa Cipta yang dihasilkan dapat saja belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Jadi kalau tadi di PI penerapan IPTEK sudah dijelaskan harus ada mitra produktif, maka kemanfaatannya langsung. Sedangkan ini tidak diwajibkan memberikan kemanfaatan langsung. Oke, jadi modelnya hanya sebatas inovasi pun diperbolehkan. Kemudian selanjutnya saya akan skip, cari yang inti saja. Oke, untuk luarannya, hal yang paling penting adalah di sini mahasiswa dengan didampingi oleh dosen pembimbing itu perlu membuat video pembuatan produknya itu dari 0 sampai jadi prototipenya. Jadi itu harus luarannya direkam, sehingga proses intelektual yang dilakukan dalam PKM KC ini itu bisa dilihat langsung oleh penilai, sehingga potensi untuk masuk ke PIMNAS itu juga lebih besar. Di sini ada beberapa klausulnya, durasi waktunya berapa lama, di sini harus disampaikan apa saja, mulai deskripsi desain produk, proses pembuatannya, lalu hasilnya, baik produk fisik, prototipe, desain produk, digital 2D, 3D, animasi, cara kerja, dan bagaimana memanfaatkannya. Kemudian juga harus disajikan dalam bentuk artikel ilmiah yang tentunya adalah layak publikasi. Itu kata kunci dari PKM Karsa Cipta, dan ini beberapa contoh dari judul: teknologi alat pengepres tahu dengan sistem pneumatic time delay valve. Saya juga nggak paham, tapi ini intinya itu ya, teknologi alat untuk ngepres tahu. Lalu ada lagi rancang bangun alat inovasi pemerah dan sterilisasi susu otomatis menggunakan prinsip plasma non-termal guna menciptakan peternakan susu terintegrasi. Lalu ada lagi judul yang lain, sistem peringatan dini tsunami secara real time berbasis pengukuran ketinggian air laut menggunakan pelampung gantung. Kemudian yang lain, Patriot, sistem otomatisasi berbasis IoT untuk pembersihan limbah dasar tambak udang. Lalu ada lagi Sinoperdial, alat deteksi dini resiko neuropati perifer pada penyandang diabetes mellitus yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone. Ini beberapa contoh judul dari PKM-KC yang lolos untuk PIMNAS. Kemudian selanjutnya saya ke
jenis PKM yang selanjutnya yaitu PKM riset. Untuk PKM riset ini juga dalam beberapa tahun terakhir mendominasi untuk usulan dari Unima, yang ini akan lebih mudah sebenarnya bagi dosen pembimbing maupun mahasiswa karena model usulan ini diajarkan di kelas yang pertama di metodologi penelitian khususnya untuk yang program sarjana, dan juga menjadi output dari proses belajar yang dalam bentuk tugas akhir. Maka PKM riset ini mungkin akan menjadi favorit lagi di tahun ini bagi para mahasiswa maupun dosen pembimbingnya. Nah, di sini untuk PKM riset makna umumnya adalah untuk mengungkapkan fakta atau fenomena dengan pendekatan ilmiah. Makna khususnya di sini karena ada proses kreatif dan inovatif, maka mahasiswa harus mampu untuk menunjukkan kebaharuan. Pengembangan ilmu apa yang dicapai dari usulan kegiatan penelitian di PKMR ini sehingga bisa memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuannya adalah menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti, kemudian membuat mahasiswa lebih memahami metode penelitian ilmiah dan juga mampu menganalisis data dengan baik sehingga bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas dan tentunya juga publishable, berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, ataupun yang bentuknya adalah penelitian terapan mampu menghasilkan kekayaan intelektual baik paten, hak cipta maupun yang lain yang ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik masyarakat akademik maupun masyarakat secara umum. Nah, dalam PKMR ini terbagi dalam dua bidang besar. Yang pertama adalah PKM RE yang eksakta dan juga PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora. Dan ini tadi sudah disampaikan sama Bu Elmi, banyak yang salah masuk kamar gitu nggih. Jadi penelitiannya adalah sosial humaniora tapi masuknya ke eksakta, atau sebaliknya penelitiannya seharusnya eksakta tapi masuknya di inputnya ke riset sosial humaniora. Nah, beberapa karakteristik yang bisa kita identifikasi adalah yang pertama, riset eksakta yang RE itu adalah menjelaskan fenomena alamiah sesuai dengan hukum-hukum fisika, kimia, matematika, dan biologi. Mungkin kecenderungannya kalau kita lihat dari lingkungan kita, mungkin teman-teman yang ada di Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Kesehatan itu yang akan banyak masuk di eksakta. Meskipun tidak menutup kemungkinan dari dua fakultas tersebut juga ada yang bisa masuk ke sosial humaniora. Tapi kalau lihat dari karakter ketuanya, dari mana asal program studinya, mungkin 90% lebih pas untuk masuk di riset eksakta. Kemudian untuk sosial dan humaniora, ini untuk 5 fakultas yang lain. Jadi mulai dari FPH, FEB, kemudian KIP, FAI, FH, itu kecenderungannya akan lebih banyak masuk ke riset sosial dan humaniora. Yang riset sosial adalah fokusnya pada fenomena sosial dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bisa aspek ekonomi, sosiologi, manajemen atau politik atau aspek-aspek yang lain. Kemudian untuk riset humaniora ini adalah yang melihat terkait dengan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ada ilmu budaya, seni, filsafat, adat, istiadat, kepercayaan, hukum, etika dan lain sebagainya. Jadi kalau ketuanya nanti mahasiswa berasal dari fakultas yang 5, non-teknik dan non-fikes, mungkin kecenderungannya akan lebih banyak di riset sosial dan humaniora. Sama seperti tadi, tidak menutup kemungkinan yang FAI misalkan itu masuknya ke eksakta, tapi itu mungkin pencilan dari sekian banyak proposal yang tersedia. Kemudian dari PKMR, sebagai akibat dari COVID ada
perkembangan model, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah riset empirik, yang kedua adalah non empirik. Nah, yang empirik ini yang kita observasi secara langsung, ya, jadi dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tentunya tervalidasi saat proses pengumpulan data, yang mana penelitiannya itu bisa bentuknya adalah kuantitatif ataupun kualitatif. Yang jelas ini harus melalui proses dengan metode yang ilmiah, bisa di lapangan, bisa di laboratorium, ataupun menggunakan data-data sekunder yang memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Jadi ini lebih banyak di bidang IPA dan sosial. Lalu ada ada pendekatan yang non empirik. Yang non empirik ini contohnya adalah penelitian literatur review dengan pendekatan apapun, naratif, sistematik literatur review dan lain sebagainya. Jadi ini hanya memanfaatkan sumber informasi sekunder, ya, misalkan artikel dari jurnal ilmiah, proceeding dan lain sebagainya, untuk menghasilkan sintesis baru terkait dengan topik yang diusulkan. Ini semua bidang baik RE maupun RSA bisa. Tapi melihat dari 2 tahun terakhir yang masuk ke PIMNAS, mayoritas itu lebih banyak yang riset empirik yang bisa tembus ke PIMNAS. Mungkin salah satunya adalah dampak langsung yang dihasilkan kepada masyarakat. Jadi manfaat dari riset itu bisa berdampak langsung atau tidak berdampak langsung. Nah, mungkin salah satu penilaiannya adalah dampak kepada masyarakat. Riset yang empirik ini lebih disukai oleh para reviewer daripada yang non empirik. Kemudian selanjutnya kalau pelaksanaan sama, kemudian saya akan lanjutkan ke kunci suksesnya. Kunci sukses untuk mengusulkan PKM riset yang pertama adalah terkait dengan tantangan intelektual. Jadi di sini kita harus bisa memunculkan state of the art-nya, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain dan sekarang apa yang ingin kita lakukan. Gap-nya di mana gitu ya, terkait dengan topik yang diangkat, lalu kemudian kekuatan logika deduktifnya, bagaimana rumusan masalahnya, dan pilihan platform riset yang digunakan. Lalu kemudian yang kedua fokus masalah, jadi ketajaman memilih ruang lingkup riset, pemilihan masalah yang unik, serta kesesuaian cara pendekatan. Lalu metode pendekatannya, adakah kebaruan di situ dan bagaimana riset tersebut akan dilakukan, ya, yang dijelaskan dalam metode penelitian. Kemudian bagaimana kualitas datanya terkait dengan kecukupan, keterpercayaan data yang dikumpulkan, termasuk sumber data yang digunakan. Ya, tentunya kalau yang lapangan instrumennya harus baik, harus valid gitu ya. Kalau yang di laboratorium berarti alat ukurnya harus terkalibrasi, misalkan bisa digunakan mengukur secara tepat. Lalu yang kelima, kualitas luaran. Kualitas presentasi data, kekuatan logika induktifnya, dan sistematika cara pemaparannya. Itu beberapa hal yang akan menjadi kunci dari proses kelolosan pendanaan sampai ke PIMNAS. Kemudian terakhir yaitu GFK. Skema gagasan futuristik konstruktif. Dalam skema ini sebenarnya intinya adalah imajinasi, ya, baik mahasiswa ataupun nanti imajinasi dosen pembimbing yang dituliskan oleh mahasiswanya. Jadi gagasan futuristik konstruktif ini adalah upaya mahasiswa untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, melihat kondisi pada hari ini. Penjelasan lebih detailnya, ini mengasah kreativitas mahasiswa dalam menciptakan gagasan futuristik untuk memperbaiki suatu kondisi masa kini dalam bentuk video dan atau animasi. Jadi luarannya ini adalah bentuknya video, reel atau animasi. Kemudian arahnya SDGs sama seperti yang disampaikan oleh Bu Elmi tadi. Ini beberapa contoh.
Jadi kondisi hari ini misalkan korupsi di mana-mana, kemudian imajinasi kita di masa yang akan datang, imajinasi mahasiswa di masa yang akan datang, itu Indonesia bebas korupsi. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah kondisi itu? Kemudian hari ini kita mengalami banyak banjir karena misalkan konsep tata ruang yang kurang baik, sehingga kita mahasiswa berimajinasi bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang bebas banjir di masa yang akan datang. Atau yang lain, misalkan pemukiman di bantaran sungai yang saat ini kurang tertata, secara estetika kurang baik, secara tingkat kesehatan juga banyak masalah, ataupun masyarakat yang masih memanfaatkan badan jalan rel kereta api untuk pemukiman atau aktivitas ekonomi yang lain. Nah, bagaimana mahasiswa berimajinasi membuat sebuah lingkungan yang aman, nyaman gitu ya di masa yang akan datang, sehingga hanya ada transformasi hari masa kini seperti ini, masa depan seperti ini, dan ini adalah bentuknya imajinasi, buah pemikiran untuk masa yang akan datang. Kemudian atau model cocok tanam, ya, model cocok tanam dengan cara konvensional seperti hari ini, kemudian dibayangkan di masa yang akan datang itu bisa nanam di atas gedung ataupun dengan cara hidroponik dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh yang lain, laut kotor, sehingga bagaimana bisa menyaring sampah sehingga ekosistem di laut itu tetap terjaga dan jauh dari sampah, ataupun yang di bibir pantai, sehingga bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh imajinasi futuristik konstruktif. Kata kuncinya adalah berbasis kondisi masa kini. Jadi kita harus identifikasi dulu hari ini seperti apa, kemudian berorientasi kepada masa depan, dan imajinasinya itu harus mengusung konsep ilmiah, logis, dan realistis. Jadi tidak cuma bayangan yang tidak terjangkau secara rasional, tapi harus bisa dijangkau secara rasional. Jadi ada potensi untuk diimplementasikan di masa yang akan datang, meskipun hari ini belum ada. Dan melibatkan kemanfaatan untuk banyak pihak secara berkesinambungan. Itu adalah model untuk PKM GFK, dan tahun kemarin ini juga ada dipimnaskan, gitu ya, dipimnaskan, sehingga ini juga bisa menjadi peluang untuk kita. Kemudian bagaimana pelaksanaannya sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini disampaikan lebih jelas. Contohnya adalah virtual digital. Jadi membuat video animasi untuk kehidupan di masa yang akan datang dari permasalahan kondisi hari ini. Atau fully online. Jadi kita video Cortese ini semacam kita membuat kompilasi video-video, mengambil dari sumber-sumber terpercaya, misalkan di YouTube dan lain sebagainya, untuk kita kompilasi menghasilkan gagasan futuristik yang konstruktif tadi. Atau kita buatnya offline, jadi betul-betul shooting. Itu seperti dulu pernah punya Bu Disyana Ajeng, gitu ya, di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu membuat GFK dengan proses shooting offline langsung. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebelum mungkin masuk ke sesi tanya jawab, saya sedikit sharing terkait dengan perkembangan kondisi kita di Unima terkait dengan PKM ini. Saya minta data tadi pagi ke Pak Aufa. Ini ada 6 tahun terakhir PKM di Unima. Mulai dari tahun 2017 kita mengusulkan ada sekitar 230 proposal, lolos terdananya 30, tidak ada yang di PIMNAS. Kemudian 2018 naik jumlah proposal dan pendanaannya. Lalu 2019 jumlah proposalnya naik hampir 100, tapi proposal terdanainya turun hampir 3 kali lipat. Kemudian di tahun 2020
jumlah proposal yang diusulkan agak berturun, tapi masih dengan kuantitas yang mendekati jumlah maksimal. Namun proposal yang terdanai alhamdulillah naik, dan tahun kemarin ada sedikit penurunan jumlah dan juga jumlah proposal, tapi juga ada penurunan proposal yang terdanai. Nah, saya ingin sharing di sini, intinya adalah kita sebagai dosen pembimbing sebaiknya tidak perlu memikirkan berapa jumlah yang perlu kita usulkan dari mahasiswa, karena ini adalah event tahunan dan menjadi nilai tertinggi dari pemeringkatan mahasiswa. Sisi pragmatisnya adalah lebih baik jumlah proposal yang diusulkan itu tidak terlalu banyak, tapi yang didanai sangat optimal, dan yang lolos di PIMNAS itu lebih banyak. Jadi jumlah yang lolos di PIMNAS, kalau Bapak Ibu bisa lihat di data ini, tidak pernah lebih dari 5. Yang terbanyak itu di tahun 2019, dari 6 tahun terakhir ada 4. Tahun kemarin tersisa terakhir adalah 1. Dan ini terkait dengan proses-proses yang kita yang kita lakukan sebagai dosen pembimbing sebelum proses pengusulan. Jadi selalu membicarakan target kudu submit sakmene gitu ya. Fakultas A harus submit 50, fakultas B harus submit 20, fakultas C harus submit 100 dan lain sebagainya. Sehingga fokusnya itu cenderung kepada bagaimana memenuhi angka itu. Dalam proses pembimbingan kita tidak mencoba mendampingi mahasiswa untuk bisa taat asas, misalkan ada panduan yang tersedia, yang penting submit, tidak perlu memikirkan administrasi pendukung yang lain. Sedangkan tadi sudah disampaikan oleh Bu Elmi dengan sangat jelas, kegagalan paling besar itu adalah ketidaktaatan pada administrasi. Jadi kecenderungannya adalah kita memang sudah mempersiapkan kegagalan dari awal. Maka ini kan enten Pokja, enten LP2MA, dan juga ada kelompok dosen. Saya sebagai salah satu pelaku menyarankan lebih baik kita membimbing 5 tapi baik daripada membimbing 20 tapi nggak ada dampaknya sama sekali. Kalau yang di kemarin itu di hari Kamis ada pertanyaan itu, gimana caranya lolosnya? Tanya ke Pak Fahmi kalau nggak salah. Karena Pak Fahmi punya pengalaman dalam beberapa tahun selalu meloloskan minimal di pendanaan. 2 kali di PIMNAS dan setiap kali membimbing pasti meloloskan. Gimana caranya lolos? Nah itu kan pertanyaan yang agak berat dijawab, karena proses kita saat mendampingi mahasiswa mengusulkan itu kecenderungannya adalah fokus pada quantity. Ya memang tidak bisa disalahkan kepada dosen karena targetnya universitas seperti itu, sehingga kalau outputnya tidak terlalu optimal, yaitu bagian dari konsekuensi. Maka perjalanan kita, misalkan ini saya tarik 6 tahun terakhir, mungkin di tahun 2022 ini bagaimana kita bisa ngisi yang kolom sebelah kanan. Kita tidak lagi sebagai penggembira untuk PIMNAS, tapi kita bisa menjadi salah satu perguruan tinggi minimal di PTMA yang bisa secara konsisten meraih medali di PIMNAS itu. Sehingga kalau tadi Pak Imron menyampaikan pemeringkatan, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan karena komposisinya poinnya paling tinggi. Jadi kalau di aturan satu dosen itu boleh membimbing 10 proposal. Maka cukup kita optimalkan di situ saja. Karena case-case yang tersedia di tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang sangat menggelitik. Saya berikan beberapa contoh. Ada mahasiswa yang memang secara intelektual dan proses inovasinya dia sudah baik. Sehingga sebenarnya mau dibimbing siapapun dia akan lolos. Nah ini kejadian setiap tahun selalu ada. Mahasiswa lolos, tapi dosennya itu nggak tahu kalau mahasiswanya itu lolos. Karena dosennya itu nggak tahu kalau dia membimbing mahasiswa itu. Itu terjadi hampir di setiap tahun. Tapi ada dosen yang sudah berusaha mati-matian membimbing mahasiswanya, nggak dikasih jatah lolos satupun.
Ini kan jadi problematika tersendiri. Dan ini mungkin nanti bisa dicarikan solusi sama teman-teman di LP2MA ataupun di Pokja untuk bisa jembatani hal tersebut. Kemudian beberapa tips untuk meloloskan mahasiswa kita di PKM. Tadi Bu Elmi juga sudah sampaikan, yang pertama adalah pilih masalah yang aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan, dan sedapat mungkin memberikan dampak langsung atau bermanfaat bagi masyarakat. Lalu sebagai bahan pelajaran kita juga bisa melihat judul-judul proposal yang lolos didanai tahun sebelumnya. Meskipun catatan dari reviewer itu juga sudah disampaikan sangat jelas, ini judulnya sudah terlalu sering diusulkan. Meskipun lolos setiap tahun, tapi sudah terlalu sering diusulkan. Maka kita perlu pintar mencari celah di situ. Lalu kemudian yang keempat adalah membaca panduan PKM dengan baik, dengan mengikuti semua aturan administrasi dalam panduan. Jadi selain mahasiswa, kita pun yang diamanahi, misalkan ditunjuk oleh mahasiswa langsung, ataupun diamanahi oleh program studi atau fakultas, juga tidak ada salahnya kalau dosen pembimbing itu membaca dengan baik panduan PKM-nya, sehingga bisa memberikan petunjuk yang sangat baik kepada mahasiswa saat proses pengusulan proposal PKM-nya skim apapun. Kemudian menghindari kesalahan administrasi. Tadi Bu Elmi sudah sampaikan banyak ya kesalahan administrasi atau format penulisan, karena ini otomatis nanti akan masuk ke recycle bin ya, akan dimasukkan ke tong sampah langsung ketika ada kesalahan format yang dari proposal yang diusulkan oleh kelompok mahasiswa. Saya suka tanya ke Pak Bagio sebagai salah satu reviewer dari Unima yang mewakili Unima di Kementerian untuk PKM ini. Cara nge-reviewnya juga gitu. Ketika melihat dari halaman awal atau pertama, kedua, jadi fast screening, ini nggak sesuai template, langsung nggak usah di-review lagi, masuk ke tong sampah langsung. Ini langsung tidak lolos, dan lain sebagainya. Maka kontrol itu juga menjadi sangat penting sebelum secara substansi ide yang diusulkan oleh mahasiswa, skim apapun itu dinilai oleh para reviewer. Sebagaimana tahapan tadi yang disampaikan oleh Bu Elmi. Kemudian terakhir sedikit sharing untuk proses penyusunan proposal, yang mana ini mungkin akan menjadi model atau gaya yang berbeda di setiap program studi ataupun fakultas. Yang pertama, mahasiswa membentuk kelompok terlebih dahulu secara mandiri. Jadi ini prinsipnya adalah bottom up. Nanti ada yang pakai cara paksa top down. Ini yang bottom up dulu, membentuk kelompok, kemudian berkomunikasi dengan dosen pembimbing, mendiskusikan atau menentukan permasalahan yang akan diselesaikan, kemudian menentukan tujuan dari kegiatannya, sehingga nanti di sini akan muncul skema apa yang mau diambil, kemudian menentukan solusi atau metode yang akan digunakan, baru nanti terakhir kita rancang judul yang menarik, kreatif, dan inovatif. Proposal boleh biasa saja, tapi judulnya harus dibuat lebih atraktif. Lalu kemudian menyusun draft yang sesuai dengan format dan administrasi dari pedoman PKM, dan kemudian menyusun proposal dengan konten yang menarik didukung dengan rujukan-rujukan yang mutakhir, khususnya untuk skema yang memang membutuhkan referensi dalam penyusunannya. Mungkin sementara itu Pak Hari yang bisa saya sampaikan, karena yang bawah sudah disampaikan oleh Bu Elmi, jadi saya skip saja. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin jika ada hal yang kurang jelas setelah ini kita bisa diskusikan bersama. Matur nuwun. Terima kasih banyak Bapak Zulfikar atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, karena kita masih ada waktu sesi tanya jawab, sebetulnya saya ada beberapa catatan yang disampaikan Pak Zul, tapi pada intinya tadi Pak Zul menyampaikan secara detail dari mulai PKMK, PKMKC, PKMR, kemudian PKMGFK dan lain sebagainya dengan key of success-nya apa saja.
Dan yang paling terakhir saya menyimpulkan dari data 6 tahun terakhir yang didapatkan oleh Unima sendiri terkait kelolosan mahasiswa itu ada naik turun nggih Bapak Ibu, tapi sepertinya harapannya ke depan ada spirit peran kita untuk meramaikan jumlah juara, begitu kira-kira nggih. Bapak Ibu sekalian, karena kita masih ada sesi tanya jawab di sesi terakhir ini, saya beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya dan menyampaikan diskusi mungkin pada sesi terakhir ini. Sebelumnya tadi saya melihat ada pertanyaan di kolom chat, tapi karena barusan saya terlempar dari Zoom, jadi chat saya kosong. Ini mohon maaf Bu Elmi, pertanyaan tadi sepertinya diberikan untuk Bu Elmi begitu. Oke, mungkin bisa langsung direspon Bu Elmi, ada di kolom chat begitu. Mohon maaf Ibu. Oke, Pak Hari, matur suwun. Saya akan menjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso terkait dengan ketentuan sumber penulisan PKM-AI pada poin 4 adalah bersumber dari kegiatan akademik lain. Contohnya apa? Dan apakah memang pengalaman kegiatan pembelajaran di laboratorium tidak diperbolehkan? Oke, saya coba menjawab ya Pak Budi. Untuk skema PKM-AI itu memang untuk praktikum individu itu tidak diperbolehkan. Untuk kelompok juga tidak diperbolehkan karena memiliki tantangan intelektual yang minim nggih. Jadi kan kalau kita praktikum kan sudah dapat buku panduan seperti itu nggih. Buku panduan praktikum yang normatif sehingga untuk tantangan intelektual dan kreativitasnya itu masih minim dan belum cukup untuk diajukan ke skala PKM. Kemudian untuk kegiatan akademik yang lainnya selain magang, KKN, seperti itu nggih. PKL itu juga contohnya misalnya bisa tugas kelompok mahasiswa. Seperti itu nggih Pak Budi. Jadi bisa mendesain dari sekarang misalnya tugas-tugas metodologi penelitian seperti itu untuk observasi standar pelayanan kefarmasian misalnya seperti itu di unit pelayanan kesehatan komunitas, seperti itu juga bisa untuk diangkat menjadi artikel ilmiah. Kemudian selain itu juga bisa juga misalnya mini-mini riset untuk kelompok-kelompok riset mahasiswa yang bekerja sama dengan dosen. Itu juga bisa diangkat menjadi judul atau topik di artikel ilmiah. Tetapi harus diperhatikan lagi apakah judul tersebut sudah pernah kita publikasikan nggih. Jadi jangan tumpang tindih. Nanti siapa tahu sudah pernah dipublish karena itu potongan riset dosen seperti itu nggih. Jadi jangan sampai nanti double publikasi karena nanti untuk artikel ilmiah itu kan akan dipublish di jurnal Belmawa. Makatan Pak Budi semoga bisa sedikit mencerahkan. Matur suwun. Terima kasih Bu Elmi. Pak Zulfikar mungkin ada tambahan Bapak untuk jawabannya dari pertanyaan pertama? Sudah Pak, udah jelas. Sudah cukup. Okay. Baik Bapak saya langsung Ibu. paham kok Bu Elmi jelaskan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua di kolom chat ini untuk Pak Zulfikar, mungkin nanti Bu Elmi bisa ikut menambahkan juga. Saya ingin mengingatkan, monggo Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat dan juga beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dari panitia ini ada untuk materi dan juga video TOT 1 ataupun 2 akan kita masukkan di Google Drive. Nanti akan kita share linknya kepada Bapak Ibu sekalian. Juga kita ada klinik PKM. Jadi setelah acara TOT ini, jika ada kesulitan ataupun diskusi lainnya, bisa disampaikan melalui platform Instagram yang disediakan oleh panitia begitu. Oke, Pak Zulfikar, ini ada pertanyaan. Pak Zulfikar, mohon kata kunci perbedaan antara gagasan futuristik dengan karsa cipta biar tidak salah kamar begitu. Oke, monggo Pak Zul. Oke. Seharusnya tidak salah kamar antara karsa cipta dengan gagasan futuristik. Tapi mungkin ada sedikit penekanan untuk gagasan futuristik konstruktif itu fokusnya adalah pemenuhan 17 SDGs itu. Dan bentuknya adalah
betul-betul pure gagasan imajinasi dari kelompok mahasiswa untuk memperbaiki kehidupan. Jadi ini skalanya lebih luas. Sehingga untuk bedanya dengan Karsa Cipta, kalau Karsa Cipta ini kan menciptakan sebuah produk, Pak Budi, ya, menciptakan sebuah produk tapi tidak harus berwujud, bisa hanya bentuk prototipe baik 2 dimensi maupun 3 dimensi yang prosesnya itu cenderung ada pendekatan risetnya. Jadi ada proses penggalian terlebih dahulu menghasilkan sebuah produk yang kemudian nanti bisa menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Nantinya ya, bisa langsung bisa tidak langsung. Jadi seharusnya nggak salah tempat, Pak. Yang mungkin salah tempat itu malah PI dengan KC. Itu malah punya potensi untuk salah memasukkan. Tapi kalau sama GFK seharusnya tidak ada permasalahan untuk kesalahan tempat itu. Karena logika dasarnya sangat berbeda. Dan GFK mulai tahun kemarin itu modelnya adalah pembiayaan untuk membuat video. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum tahun 2021, gagasan futuristik konstruktif itu harus membuat video dulu baru disubmit, diusulkan. Sedangkan sekarang itu membuat proposal sama seperti program yang lain, dan jika lolos terdanai itu baru dananya digunakan untuk membuat video gagasan yang diusulkan. Mungkin gitu Pak Budi, kalau ada yang kurang jelas nanti dari ini lagi disambungkan lagi. Terima kasih banyak Pak Zul. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada diskusi lainnya atau pertanyaan lain? Kami persilahkan disampaikan secara langsung atau lewat kolom chat. Mungkin Mas Admin, apabila ada terjadi kesalahan seperti yang kemarin, mungkin karena tidak bisa dibuka mikrofonnya, tolong diberikan izin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah cukup untuk diskusinya? Cukup. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sekali lagi saya ingin mengingatkan, mohon untuk mengisi presensi di kolom komentar yang sudah kita berikan linknya. Kemudian file materi hari ini dan hari sebelum ini juga sudah kita upload di Google Drive, nanti linknya akan kita share untuk Bapak Ibu. Kemudian video TOT-nya juga berikut dengan video TOT dan dokumen-dokumen lain yang mungkin dibutuhkan untuk persiapan penyusunan proposal nanti. Kita juga akan memberikan informasi terkait timeline kegiatan PKM ini sampai akhir nanti upload mungkin di platform Instagram, sekalian juga mewadahi untuk klinik PKM. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi bisa ditanyakan lewat direct message-nya, nanti akan dijawab langsung oleh Pokja PKM ataupun para reviewer dan pemateri 2 hari ini. Begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Elmiawati, Dr. Elmiawati dan juga Pak Zulfikar yang sudah berkenan mengisi TOT pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Elmi, Pak Zul untuk materinya. Semoga tadi yang disampaikan Bu Elmi atau Pak Zul bisa kita kemudian memberikan semangat tambahan. Motivasi khususnya bagi mahasiswa kita yang di akhir tadi sangat luar biasa sekali Pak Zul, bahwa kita mungkin harus punya spirit untuk kemudian mengisi kolom juara, tidak hanya meramaikan saja, begitu nggih kira-kira. Terima kasih banyak Pak Zul, Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ada tutur kata atau hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Elmi, Pak Zul, terima kasih. Ya, Pak Zul. Ya, Pak Hari. Bersama Mas Hari. Futsal Pak Hari. Foto terlebih dahulu. Mau foto enggak? Oh iya. Pak.
Monggo Pak Aufa. Karena Siap. backgroundnya Bu Elmi sama Pak Zul mumpung sama. Oke, Bapak Ibu yang masih ada Susah loh nyari bisa waktu ikut saya foto sama juga. Kak Put ini. Oke. Siap Pak Aufa? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Aufa, terima kasih Bu Elmi, Pak Zul. Terima kasih Bu Elmi, Pak Zulfikar, dan Bapak Ibu semuanya. Izin live nggih Bapak Ibu. Siap-siap futsal. Oke, Pak Yul. Ya, Pak. Futsal Pak Ari.